Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika membuat kuesioner atau mendesain kuesioner. Yang pertama adalah informasi apa yang kalian cari dengan kuesioner tersebut. Dalam tahap ini, kalian harus secara kontinu mereview research early stage dari research project kalian. Lebih spesifiknya yaitu research questions atau hipotesis atau problem yang ingin kalian angkat dari penelitian kalian. Dengan cara ini, kalian akan membuat kuesioner yang lebih fokus. Selain itu juga selama membuat atau menyusun kuesioner ini, kalian harus memikirkan target respondennya. Kemudian yang paling penting harus diingat adalah responden kalian ini ada di level pendidikan mana atau experience yang mana, sehingga hal tersebut akan mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami oleh target responden atau juga pertanyaan-pertanyaan yang ambigu, sehingga harapannya adalah hal tersebut mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab oleh responden. Kemudian yang kedua adalah peneliti juga harus menentukan apa yang harus dimasukkan dalam question tersebut. Hal ini juga akan ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah apakah pertanyaan tersebut necessary atau dibutuhkan. Kemudian yang kedua, apakah perlu untuk membreakdown pertanyaan menjadi dua pertanyaan gitu. Di sini misalkan ada pertanyaan apakah sebuah perusahaan itu menawarkan produk yang lebih beraneka ragam dan harga yang lebih baik daripada department store yang lain. Di sini ada dua komponen yang harus dijawab oleh responden kita. Yang pertama adalah apakah JCPenney itu menawarkan varietas atau produk yang lebih baik daripada department store yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah apakah JCPenney menawarkan harga yang lebih baik daripada department store yang lain. Ketika konsumen menjawab yes, artinya adalah kedua pernyataan ini benar, maka sebenarnya tidak ambigu gitu, karena jelas JCPenney memberikan better prices dan juga produk yang lebih bermacam-macam daripada department store yang lain. Sedangkan ketika jawabannya no, maka kemungkinannya menjadi banyak. Apakah JCPenney ini jelek di kedua hal tersebut, ataukah baik di pricesnya tapi buruk di keberagaman produknya, ataukah yang ketiga bagus di keberagaman produknya tapi buruk di pricesnya. Sehingga hal tersebut kalau kita inputkan ke dalam analisa menjadi tidak jelas gitu. Hal tersebut bisa diantisipasi dengan membagi menjadi dua pertanyaan. Yang pertama menanyakan apakah JCPenney itu lebih baik secara dari segi harga dibandingkan dengan department store yang lain, dan yang kedua apakah lebih baik dari variety dari produknya dibandingkan dengan department store yang lain. Selanjutnya, apakah responden dapat menjawab pertanyaan tersebut? Yang pertama adalah kemungkinan responden tidak menjawab karena memang mereka uninformed atau tidak mengetahui informasi tersebut. Contohnya, misalkan Anda menanyakan soal belanja sayuran per bulan yang dihabiskan kepada bapak rumah tangga, padahal mungkin yang membeli sayuran itu istrinya, sehingga mungkin either dia underestimate atau overestimate dari yang seharusnya gitu. Atau bahkan mereka mungkin menolak untuk menjawab atau ngawur jawabannya, sehingga tersebut menjadi informasi yang menjadi ambigu dan mempengaruhi data dari yang lainnya yang sudah kita kumpulkan. Kemudian yang kedua, mungkin karena informasi yang digali adalah informasi yang susah untuk diingat. Misalkan kita ditanyakan tentang produk apa yang paling sering diingat, paling sering Anda tonton iklannya. Nah, itu kan hal yang susah untuk diingat gitu. Mungkin itu bisa ditangani dengan aided recall approach, misalkan dengan memberikan beberapa list produk yang menjadi kemungkinan jawaban. Tetapi hal ini tentu akan menimbulkan bias atau juga respondennya menjadi terlalu sensitif terhadap topik tersebut, sehingga ketika menggunakan aided recall approach yang tadi ya memberikan bantuan gitu, beberapa list tentang soal produk-produk yang iklannya mungkin dominan di TV, mungkin kita perlu mereview apakah hal tersebut akan menimbulkan bias atau menimbulkan sensitif terhadap topik tersebut.
Selain kita memastikan bahwa question tersebut adalah dapat dijawab oleh responden, selanjutnya adalah kita memastikan bahwa responden ini mau menjawab question tersebut. Biasanya ada dua alasan kenapa responden tidak mau menjawab. Yang pertama karena terlalu banyak effort untuk menjawab kuesioner yang kita punya. Yang kedua bisa jadi isunya sensitif seperti keuangan, family issue, kemudian religious beliefs, atau juga insiden-insiden di kejahatan misalkan. Nah, sehingga untuk menambah probabilitas kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan sensitif tersebut, biasanya pertanyaan pada topik-topik ini ditaruh di paling belakang dari kuesioner. Hal tersebut akan meningkatkan probabilitas daripada kita menaruh gitu ya question yang sensitif di awal kuesioner. Selain kita memberikan atau memposisikan pertanyaan sensitif itu di akhir dari kuesioner, kita juga bisa menanganinya dengan membuat kategori-kategori pilihan. Seperti misalnya kita menanyakan tentang pendapatan sebuah rumah tangga, either itu combine antara istri dan suami. Daripada kita menanyakan berapa jumlahnya dan meminta mereka menyebutkan secara spesifik, mungkin kita bisa dengan cara memberikan kategori-kategori, misalkan di bawah 5 juta, di bawah katakanlah 25 juta, kemudian 25 juta sampai 50 juta, dan seterusnya. Sehingga hal tersebut menjadi less sensitif daripada menyebutkan exact number-nya. Di sini contoh pertanyaan yang menurut saya kurang tepat. Misalkan kita meminta customer untuk nge-list produk apa aja yang mereka beli gitu, atau macam merchandise apa aja mereka beli. Nah, dalam waktu tertentu gitu ya. Nah, customer itu pasti butuh effort yang sangat banyak untuk mengingat kemudian menuliskan satu persatu apa saja yang mereka beli gitu. Nah, sehingga mungkin dari mereka menolak untuk menjawab. Ini bukan isu yang sensitif, tetapi ini pertanyaan yang membutuhkan effort berlebihan untuk menjawab pertanyaan ini. Sehingga mungkin daripada kita meminta customer untuk nge-list semuanya, mungkin kita bisa memberikan list 1, 2, 3, dan seterusnya, dan meminta responden untuk checklist mana yang merupakan jawaban dari mereka. Hal ini akan mengurangi effort yang mereka berikan untuk menjawab kuesioner ini. Selanjutnya adalah struktur question apa yang akan kita pilih, apakah unstructured atau structured questions, artinya apakah open atau closed questions. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal slide, bahwa survei itu memiliki beberapa metode pendekatan yang bisa digunakan. Ada interview dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang paling sering digunakan di keilmuan kita adalah kuesioner. Di dalam kuesioner itu ada beberapa macam tipe pertanyaan. Ada open-ended, ada close-ended. Kemudian close-ended juga dibagi lagi menjadi simple dikotomi atau multiple choice. Multiple choice juga dibagi lagi apakah determinant choice atau checklist. Nah, masing-masing dari tipe pertanyaan ini tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda dan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Open-ended atau unstructured questionnaire akan memberikan keleluasaan kepada responden untuk untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan wording mereka sendiri, sehingga jawaban yang akan kita terima pasti akan sangat beragam. Bahkan maksud yang sama, mungkin wordingnya berbeda. Close-ended questions atau structured questionnaire, kita akan berikan pertanyaan kepada responden dengan menyertakan pilihan-pilihan jawabannya. Kalau pilihannya ada 2, kita sebut dengan simple dikotomi, misalkan yes or no question, good or bad question, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita menyertakan lebih dari 2 alternatif response, maka kita sebut dengan multiple choice. Multiple choice question ini dibagi menjadi 2. Kalau responden harus memilih satu saja dari seluruh respons alternatif yang tersedia, maka disebut dengan determinant choice. Sedangkan kalau responden boleh memilih lebih dari satu respon alternatif, kita sebut dengan checklist question.
Open dan close-ended questions memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Untuk open-ended question akan berikan kebebasan kepada responden sehingga jawabannya lebih spontan. Opportunity untuk menginvestigasi lebih lanjut atau mendapatkan hal-hal yang mungkin belum terungkap juga lebih besar. Dan hal ini akan sangat berguna untuk testing hipotesis, ide-ide. Sedangkan tentunya untuk mengolah datanya akan lebih costly, lebih membutuhkan waktu yang lebih lama dan prosesnya juga lama. Karena untuk maksud yang sama saja atau untuk jawaban yang sebenarnya sama saja bisa jadi wording antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda. Sehingga butuh waktu untuk menginputkan data-data jawaban dari responden. Selain itu juga karena di sini responden harus menuliskan jawaban mereka, tentu open-ended questions ini akan meminta effort yang lebih banyak dari responden. Selanjutnya untuk close-ended question, advantage-nya adalah tidak ada writing yang harus dilakukan oleh responden sehingga effortnya lebih sedikit. Proses untuk memasukkan datanya juga lebih mudah. Selain itu juga hal ini berguna untuk testing spesifik hipotesis. Sedangkan tentu kelemahannya adalah tidak mendapatkan jawaban yang spontan dan kadang-kadang kategori jawaban yang kita berikan mungkin ada biasnya sehingga mereka menginterpretasikan sendiri-sendiri jawaban tersebut. Kita bisa memilih either itu unstructured atau structured questions atau open atau close-ended questions. Unstructured questions biasanya mengizinkan responden untuk mengekspresikan opini mereka tanpa ada bias akibat dari alternatif atau pilihan yang terbatas yang kita berikan pada kuesioner tersebut. Kemudian tentu data ini menjadi sangat kaya gitu dan biasanya memang digunakan untuk exploratory research. Cuman untuk mengolah data ini tentu membutuhkan ketepatan metode dan juga waktu dan kompleksitas yang cukup tinggi gitu. Kita perlu adanya data coding, kemudian juga mungkin adanya recording error atau juga analisis yang kompleks yang sebenarnya juga disadvantage ini lebih tinggi daripada advantage yang kita dapatkan dari penggunaan unstructured questions. Tipe yang kedua, structured questions atau close-ended questions, biasanya kita akan menentukan set responses atau alternatif yang mungkin menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Bisa dengan multiple choices atau dengan skill. Ada dua hal yang mungkin perlu kalian perhatikan ketika mendesain multiple choice questions. Yang pertama adalah jumlah dari alternatifnya, kemudian yang kedua adalah order atau position bias. Alternatif yang kalian berikan atau respons yang kalian berikan harus mutually exclusive dan collectively exhaustive. Mutually exclusive artinya tidak ada irisan kesamaan antar alternatif. Jadi alternatif tersebut betul-betul berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian collectively exhaustive artinya adalah pastikan bahwa alternatif yang kalian berikan atau set responses yang kalian berikan itu sudah mencakup jawaban yang mungkin menjawab pertanyaan kuesioner tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya kita juga bisa menambahkan kategori other dalam kurung please specify, dan ini sering terjadi karena memang ini memberikan ruang ketika responden merasa bahwa tidak ada jawaban yang cocok dengan kondisi mereka. Ketika kita membuat pertanyaan dengan kategori other please specify dan ternyata jawaban yang kita dapatkan dari seluruh responden itu kebanyakan memilih kategori other, artinya tidak ada dari jawaban yang sudah kita specified, berarti ada yang salah dengan perumusan alternatif yang kita buat atau multiple choice yang kita buat. Mungkin kita memang belum collectively exhaustive atau belum mencakup seluruh alternatif yang mungkin menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Selain itu, ketika alternatif listnya terlalu panjang, mungkin peneliti bisa menambahkan satu pertanyaan itu untuk mensimplify workload dari respondennya, untuk respondennya.
Selain itu juga instruksi juga harus jelas ketika kita menggunakan multiple choices. Apakah harus menjawab satu jawaban saja atau boleh lebih dari satu jawaban. Selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan ketika membuat kuesioner dengan structured questions adalah order atau position bias, di mana responden memiliki tendensi tertentu untuk memilih alternatif hanya berdasarkan karena posisinya dalam list. Misalkan mereka memilih yang paling awal saja terus gitu, atau paling akhir terus gitu. Atau bahkan kalau di Likert itu ada kecenderungan responden untuk memilih central value atau value yang tengah-tengah gitu. Jadi kalau Likert-nya itu ganjil katakanlah 5 gitu ya, skalanya 1 2 3 4 5, ada kecenderungan responden untuk memilih central value. Sehingga untuk mengurangi order bias atau position bias ini bisa dibantu dengan menyiapkan beberapa kuesioner dengan perbedaan order dari alternatif-alternatifnya. Jadi alternatif itu berubah-ubah. Jadi kita punya beberapa forms dari kuesioner yang urutan dari alternatifnya itu berbeda-beda. Ini bisa diterapkan kecuali untuk alternatif yang memang merepresentasikan order dari kategori tersebut. Misalkan kalau frekuensi yaitu dari paling sering sampai paling tidak sering, itu tidak bisa acak gitu. Karena kalau acak juga akan menyulitkan bagi respondennya. Selanjutnya kita juga perlu menentukan type of scales yang kita gunakan dalam kuesioner. Ada beberapa tipe scale yang bisa digunakan, namun di slide ini saya hanya membahas tentang Likert scale. Teman-teman bisa mempelajari lanjut soal semantic differential scale atau stable scales. Likert scale merupakan salah satu itemized rating scale yang paling sering digunakan, di mana bisa divariasi jumlah dari scale points-nya. Rule of thumb-nya adalah 7 plus minus 7, artinya rentangnya adalah 5 sampai 9 points. Walaupun demikian tidak ada suggestion yang paling tepat, misalkan katakanlah harus menggunakan 5 poin atau 7 poin, itu tidak ada rumus yang pasti terkait mana yang lebih baik. Data dari Likert scale ini biasa dianggap sebagai interval scale. Kalau kita menggunakan kuesioner dan Likert scale ini dan kemudian di akhir dari kuesioner atau ketika mengolah datanya kita akan menjumlahkan total skor dari Likert scale tersebut, tentu kita perlu untuk membuat konsisten scoring prosedur. Kalau di pertanyaan dengan penggunaan Likert scale tuh biasanya kan ada strongly disagree, strongly agree, atau pertanyaan semacam itu. Artinya ada namanya high atau low score untuk menjawab baik itu positive statement atau negative statement, dan pasti ada namanya favorable response dan non-favorable response. Ketika kita ingin menjumlahkan total skor dari Likert scale ini, untuk semua pertanyaan kita harus membuat consistent scoring prosedur, di mana high atau low score itu consistently merefleksikan favorable response. Misalkan kita ingin membuat pertanyaan untuk mengukur tingkat kebersihan gitu ya seseorang gitu, semakin tinggi skornya berarti semakin tinggi orang tersebut level kebersihannya misalkan. Kemudian ada dua pertanyaan gitu. Yang pertama adalah saya mandi sebanyak at least 2 kali sehari. Kemudian favorable-nya berarti kan ketika menunjukkan bersih atau tidaknya, berarti yang favorable adalah yang agree dengan statement itu. Nah, berarti skor yang paling tinggi harus kita buat strongly agree dengan statement tersebut. Katakanlah skor 5 untuk strongly disagree, kemudian skor 1 untuk strongly disagree. Pertanyaan yang kedua misalkan, saya tidak pernah mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini adalah negative statement. Artinya kalau kita mengukur kebersihan seseorang, berarti seharusnya dia akan menjawab strongly disagree, gitu kan. Sehingga favorable response-nya adalah strongly disagree. Kita akan menginputkan angka 5 atau mengassign angka 5 atau poin 5 untuk strongly disagree pada negative statement ini. Sehingga kalau kita nanti jumlahkan skornya, maka menjadi konsisten gitu. Orang yang paling bersih adalah orang yang nilainya skornya adalah 10 gitu, karena menjawab 5 pada pertanyaan
Yang pertama yaitu saya mandi at least 2 kali sehari, dan pertanyaan 5 poin untuk menjawab pertanyaan negatif statement, yaitu saya jarang cuci tangan sebelum makan. Sehingga perlu berhati-hati ketika nanti di akhir teman-teman ingin menjumlahkan skor dari pertanyaan dengan Likert scale, tetapi ternyata mungkin skornya nggak konsisten gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan dan perlu tentukan ketika membuat Likert scale adalah jumlah dari scale kategorisnya. Semakin banyak jumlah scale kategorisnya, sebenarnya akan semakin membuat diskriminasi atau perbedaan jawaban satu dengan yang lainnya itu akan lebih baik. Hanya saja, semakin banyak opsinya tentu akan semakin membingungkan bagi responden untuk menjawab. Sehingga sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa traditional guideline untuk menentukan appropriate number untuk scale kategoris pada Likert scale adalah 7 plus minus 2, 5 sampai 9 points. Seterusnya adalah kedua, balance versus unbalanced scale. Balance scale ini untuk ketika kita punya Likert scale dengan number of favorable dan unfavorable kategorisnya itu equal atau sama. Sehingga kalau kita punya kategori 3 kategori untuk agree dan 3 kategori untuk disagree, berarti itu sama gitu. Berarti ada strongly disagree, kemudian disagree, dan somewhat disagree misalkan. Kemudian untuk agree juga punya 3 kategori, strongly agree, kemudian agree, dan somewhat agree. Kemudian tengah-tengah adalah netral. Nah, berarti sisi kanan dan kiri itu sama. Cuma ada beberapa case kita membutuhkan unbalance. Misalkan kita sudah tahu bahwa ada penelitian sebelumnya atau kita punya pilot project sebelumnya yang menggunakan balance Likert scale, semua orang ya katakanlah jawabannya adalah setuju, kemudian tidak setuju gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa mayoritas dari responden kita akan menjawab setuju, sehingga dalam kasus seperti ini membuat atau memperbanyak level disagree itu tidak akan memperkaya data kita. Yang kita perlu lakukan adalah cukup memperbanyak level pada agree-nya, sehingga mungkin bisa dibuat strongly agree, kemudian agree, somewhat agree, dan yang terakhir adalah disagree misalkan. Jadi disagree-nya cukup 1. Kemudian yang banyak levelnya di level yang agree tadi. Ada 3 untuk favorable dan 1 untuk unfavorable. Sehingga dalam kasus-kasus seperti ini itu akan lebih memperkaya gitu data dari yang kita punya daripada memperbanyak level pada disagree. Tapi kalau kalian tidak tahu, tidak punya prior knowledge yang mengetahui tentang distribusi data dari responden kita, tentu yang paling aman adalah menggunakan balance scale. Selanjutnya adalah odd or even number of categories. Jadi apakah kategorisnya itu ganjil atau genap gitu ya. Kalau ganjil berarti ada nilai netral, kalau genap berarti tidak ada nilai netral. Kelebihannya ketika kita menggunakan nilai yang genap, artinya poin yang genap artinya tidak ada nilai netral, itu akan nge-force responden untuk menghindari jawaban default netral gitu. Itu paling sering yang dilakukan oleh responden gitu ya, ngisi aja nilai tengah semuanya. Nah, sedangkan kelemahannya adalah nge-force responden untuk menjawab, untuk menghindari jawaban netral, itu membuat responden mungkin justru malah nggak mau menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini juga menjadi permasalahan lain. Selanjutnya adalah force versus non-force choice. Di sini untuk force choice artinya kita memaksa responden untuk mau nggak mau menjawab pertanyaan tersebut atau memilih Likert scale yang mana yang paling cocok. Either mereka punya opini atau tidak memiliki opini terhadap statement tersebut. Sehingga hal ini justru ketika ada responden mungkin dominannya tidak memiliki opini terhadap hal tersebut, katakanlah misalkan kalian salah gitu ya, respondennya tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang ingin kalian tanyakan, kemudian kalian paksa responden untuk menjawab, nanti justru jawaban-jawaban responden tersebut yang tidak tahu menahu tentang informasi tersebut akan membuat central tendency dan juga variasi dari data, distribusi data yang kalian kumpulkan akan rusak gitu dengan responden-responden ini.
Kemudian yang non-forced choice itu ya membiarkan ada dua pilihan customer untuk menjawab atau tidak menjawab pertanyaan dengan likert skill tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita wording question kita. Mentranslasi informasi yang dibutuhkan ke dalam clearly worded questions yang mudah dipahami menjadi salah satu aspek yang paling sulit dalam questionnaire development. Poorly worded questions ini akan menyebabkan confusion, frustration, dan misleading pada responden sehingga akan ada serious bias atau juga non-response atau response error. Confusion atau frustration pada responden akan menyebabkan mereka untuk refuse atau menolak menjawab pertanyaan tersebut sehingga akan ada jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab dan non-response-nya akan tinggi. Di sini disebutkan 5 guidelines untuk membuat pertanyaan yang akan mudah dipahami dan jelas. Yang pertama adalah define issue. Define the issue sebenarnya prinsipnya ada 6 W, yaitu who, what, when, where, why, dan way atau how. Salah satu contoh pertanyaan di sini yang saya sebutkan, misalkan kita berikan pertanyaan kepada responden, apa brand sabun yang Anda gunakan. Nah, di sini jelas ada beberapa hal yang tidak jelas gitu atau ambigu. Yang pertama adalah brand. Di sini disebutkan hanya satu. Bagaimana kalau responden itu menggunakan lebih dari satu brand? Kemudian do you use? Ini use-nya apakah maksudnya you di sini apakah saya atau keseluruhan household atau keseluruhan rumah tangga? Kemudian tidak ada keterangan di mana penggunaannya. Kalau saya kan juga ada di tempat kerja dan juga saya juga ada di tempat di kampus misalkan. Nah, brand dari sabun yang digunakan pasti beda-beda. Kemudian juga tidak ada keterangan waktu. Apakah dalam 1 tahun terakhir ataukah dalam 1 minggu terakhir gitu. Sehingga ini menjadikan pertanyaan ini menjadi tidak jelas. Yang kedua, kita harus menggunakan kata-kata yang simple dan mudah dipahami oleh orang kebanyakan. Misalkan kalau kita orang TI ya jangan menggunakan kata-kata yang terms-nya itu hanya orang TI yang tahu. Contohnya misalkan bagaimana pendapat Anda tentang distribusi snack, apakah cukup atau tidak. Nah, ini distribusi ini bisa jadi kalau kita tanya ke anak SMA mungkin tidak paham gitu, atau mungkin kalau tidak paham apa yang dimaksud dengan distribusi food atau makanan. Kalau kita bertanya dengan cara lain, misalkan apakah snack atau makanan tertentu itu readily available ketika kamu ingin membelinya. Nah, ini akan kalimat yang kedua akan lebih mudah dipahami daripada kalimat yang pertama karena menggunakan terms-terms yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang tahu, yang tergantung level pendidikan, tergantung experience, tergantung umur dan seterusnya. Selanjutnya gunakan kata-kata yang tidak ambigu. Misalkan di sini disebutkan pertanyaan dalam 1 bulan seberapa sering Anda pergi ke movie theater kemudian menonton movie. Nah, ada jawaban never, kemudian occasionally dan seterusnya. Padahal kata-kata ini sebenarnya ambigu satu sama lain. Karena bisa jadi occasionally buat saya itu berbeda dengan occasionally buat orang lain. Jadi words tersebut memiliki meaning yang bermacam-macam tergantung dari personal orangnya. Untuk kata-kata yang seperti ini bisa kita ganti sehingga tidak terlalu subjektif. Misalkan dengan menstate berapa kalinya, yang disebut dengan occasionally itu berapa sih, katakanlah 1 sampai less than once misalkan. Kemudian kalau sometimes berarti 1 atau 2 kali. Selanjutnya adalah hindari leading atau biasing questions. Di sini kadang-kadang ada beberapa pertanyaan mungkin kita menambahkan entah itu subjective statement atau juga memang statement-statement lain yang akan nge-lead atau obviously mendorong responden untuk memilih jawaban tertentu. Misalkan di sini di pertanyaan ini apa yang Anda pikirkan? Apakah Amerika itu harus menyediakan financial aid untuk foreign country yang miskin ketika hal tersebut bukan merupakan responsibility dari Amerika. Nah, kalimat when it is not our responsibility to do so ini sebenarnya adalah kalimat yang nge-lead orang untuk memilih jawabannya adalah no. Sehingga lebih baik statement-statement ini dihindari sehingga tidak ada opini-opini yang menambahkan orang untuk
atau mendorong orang untuk memilih pertanyaan tertentu. Terakhir adalah balance antara statement negatif dan positif. Evidence, penelitian-penelitian menyatakan bahwa respons yang didapatkan itu kadang depend sama direction dari wording dari questionnya, apakah positif atau negatif. Sehingga di sini perlu kita menyusun questions itu yang balance antara dua statement tersebut, balance antara statement yang positif dan statement yang negatif. Kita bisa membuat mungkin 2 kuesioner dengan direction yang reverse gitu ya. Misalkan yang satunya itu positif, kemudian di tipe form kuesioner yang lain dibuat negatif. Jadi sehingga kita bisa tahu apakah ada bias yang disebabkan karena positif atau negatif statement dari pertanyaan kita. Di sini disebutkan ada 3 pernyataan, kemudian responden diminta untuk memilih mana yang paling tepat mewakili opini mereka. Dan kalau teman-teman lihat di poin 1, kemudian 3 itu adalah statement positif, sedangkan poin kedua itu adalah statement negatif. Sehingga ketika kita membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sebaiknya ada balance antara statement negatif dan positif untuk menghindari bias karena nature dari pertanyaan tersebut. Setelah kita merumuskan informasi apa yang kita butuhkan, kemudian kita telah menyusun questions yang menjawab informasi-informasi yang ingin kita tanyakan kepada responden, selanjutnya adalah menyusun order dari pertanyaan tersebut. Ketika menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam proper order atau order yang sesuai, peneliti harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah opening questions. Yang kedua adalah tipe informasi apa yang ingin didapatkan, karena level dari informasi yang ingin didapatkan tersebut akan sangat mempengaruhi order yang seharusnya kita pilih. Kemudian juga apakah questions tersebut merupakan pertanyaan yang sulit. Dan terakhir, apakah ada series dari questions, misalkan pertanyaan B akan dijawab setelah pertanyaan A dijawab. Keempat faktor tadi akan mempengaruhi order dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Questions ini seharusnya disusun dengan logical order dan juga terorganisir berdasarkan pada topik-topik areanya. Ketika kita moving ke topik area yang berbeda, sebaiknya kita sertakan kalimat atau frasa transisi yang pendek, sehingga hal tersebut akan membantu responden untuk berpindah dari satu topik ke topik yang lainnya. Hal tersebut juga akan membantu responden untuk membangun ekspektasi terhadap pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Misalkan kita memberikan informasi bahwa di section ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pembelian mobil baru dalam 6 bulan terakhir. Pada opening questions, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita kenalkan di sana. Misalkan kita akan memperkenalkan terkait dengan topik besar dari penelitian kita. Kemudian kita juga bisa mendapatkan confidence dan cooperation dari responden. Selain itu juga kita bisa establish legitimasi dari studi kita. Opening questions ini karena memang ditaruh di paling depan dalam kuesioner, sehingga akan mempengaruhi sisa-sisa kuesioner atau body dari kuesioner tersebut terjawab atau tidaknya. Kuesioner tersebut juga tergantung dari opening questions, sehingga sebaiknya opening questions itu dibuat sesederhana mungkin, sehingga hal tersebut akan lebih mudah dipahami oleh responden dan menarik serta tidak ada ancaman di dalamnya. Kemudian pre-screening dari responden juga bisa digunakan sebagai salah satu part dari opening questions. Misalkan kita punya sampel itu seharusnya mahasiswa, kemudian di awal kita bertanya tentang pekerjaan mereka atau status pekerjaan mereka, sehingga semua responden non mahasiswa secara otomatis tidak akan kita pertimbangkan seperti itu.
Setelah itu, faktor kedua yang mempengaruhi order dari pertanyaan adalah tipe informasinya. Ada 3 macam tipe informasi yang akan kita dapatkan dari sebuah kuesioner. Yang pertama adalah basic information, yang kedua adalah classification information, dan yang ketiga adalah identification information. Basic information ini berisi aspek-aspek penting yang digunakan untuk menjawab riset studi kita. Kemudian classification information berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengklasifikasikan responden. Misalkan kita bertanya tentang demografik seperti kelas usia, kelas pendapatan keluarga, kemudian gender, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah identification information yang berisi personal information, misalkan seperti nama, rumah, alamat. Biasanya identification information ini digunakan untuk misalkan kita punya souvenir gitu ya, atau hadiah bagi yang mengisi kuesioner tersebut, sehingga kita membutuhkan HP misalkan jika kita ingin menghubungi mereka, ataupun juga alamat rumah untuk pengiriman hadiah. Karena basic information ini sebenarnya aspek yang paling penting dalam studi kita, sehingga seharusnya basic information ini didapatkan pertama kali. Kemudian diikuti oleh classification information, dan yang terakhir adalah identification information. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu diberikan atau ditaruh di paling belakang dalam series pertanyaan ya, setelah kita sudah membangun relationship atau responden merasa sudah involved dalam proses kuesioner tersebut. Hal ini akan lebih ketika responden itu sudah merasa involved dalam proses penelitian kita, maka ketika pertanyaan sulit ini ditaruh di paling belakang, tinggal garis finish nih, hampir selesai, maka biasanya chance untuk mendapatkan respon yang komplit akan lebih tinggi daripada kalau kita menaruh difficult questions itu di depan. Selanjutnya yang terakhir adalah a series of questions. Untuk a series of questions, di mana contohnya tadi kan pertanyaan B baru dijawab setelah kita menjawab pertanyaan A. Ada subsequent ya, ada urutannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada 2 approach yang bisa digunakan. Yang pertama adalah funnel approach, yang kedua adalah inverted funnel approach. Untuk funnel approach ini kita menyediakan pertanyaan dari yang paling general kemudian sampai kepada paling spesifik. Sedangkan inverted funnel approach kebalikannya, kita memberikan pertanyaan spesifik lebih dulu kemudian ke pertanyaan yang general. Yang paling banyak digunakan adalah umumnya funnel approach. Sedangkan inverted funnel approach bisa digunakan ketika memang respondennya itu tidak memiliki clearly formulated views tentang topik yang kita tanyakan, atau memang mereka kurang memiliki common frame of reference dari general questions dalam topik tersebut. Setelah kita merumuskan kuesioner, baik itu mentranslasi dari informasi yang dibutuhkan, kemudian sampai kepada pengurutan pertanyaan-pertanyaan, sehingga kita akan mendapatkan full body dari kuesioner tersebut. Selanjutnya, langkah yang kita ambil adalah melakukan pretest terhadap kuesioner tersebut. Kuesioner tidak dapat digunakan tanpa melakukan pretesting. Selanjutnya, pretesting ini akan dilakukan kepada a small sample of respondent antara 15 sampai 30 orang. Pretesting digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi potensial problems yang terjadi pada kuesioner, baik itu dalam aspek konten, wording, sequence atau urutan, form dan layout, question difficulty maupun juga instructions pada setiap sections. Pretest group ini yang kita pilih harus memiliki kemiripan terhadap real responden kita, baik itu dalam hal background karakteristiknya, familiarity terhadap topiknya, kemudian attitudes dan behaviors of interest. Misalkan kita ingin meneliti tentang mahasiswa di bidang medis, sehingga untuk pretest ini kita bisa menggunakan responden yang sama atau mirip. Pretest sebaiknya dilakukan memang paling baik dengan personal interviews. Dengan interview ini kita akan dapat mengobservasi respons atau reaksi dan attitude dari responden.
Misalnya kita dapat menangkap kebingungan dari responden tersebut, atau jika responden menanyakan, mengklarifikasi pertanyaan berulang kali, berarti ada yang salah dengan wording pertanyaan kita. Setelah kita melakukan pretest, kita akan membuat perbaikan terhadap kuesioner yang kita punya. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pretest dengan actual data collection approach. Misalkan kalau kita menyebarkan kuesioner melalui mail atau surat rumah ke rumah atau juga melalui elektronik, kita bisa melakukan dengan metode tersebut. Pada stage ini, pretest ini dilakukan untuk melihat potensial problems tentang metode penyebaran kuesionernya. Pretesting ini harus dilakukan terus-menerus sampai tidak ada perubahan yang diperlukan. Pada final step, responses yang kita dapatkan bisa kita coding, kemudian kita analisa, sehingga kita bisa tahu apa kecukupan problem definition dan juga mendapatkan insight terkait dengan nature dari datanya. Selain itu juga kita bisa melihat apakah analitik teknik yang kita rancang atau misalnya ada metode statistik khusus yang kita rancang dapat diterapkan pada data tersebut. Dengan cara demikian, kita tidak hanya mengecek apakah kuesioner tersebut dapat dipahami dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam riset kita, namun juga kita dapat mengerti bagaimana cara mengolah data tersebut sebelum kita melaksanakan real studinya. Kemudian, kuesioner selain digunakan untuk survei, kuesioner juga dapat digunakan sebagai preliminary test atau mengukur hal-hal tertentu sebelum responden ini melakukan eksperimen atau mendapatkan intervention atau perlakuan khusus lainnya pada next step di riset kita. Untuk kasus seperti ini, tahapan pendesainan kuesioner akan sama seperti kuesioner pada survei, dari what is information needed sampai juga bagaimana cara melakukan pretest pada kuesioner. Selanjutnya, desain untuk observational forms. Berbeda dengan kuesioner, observational forms didesain untuk merecord responden reaction terhadap new products atau advertising, packaging, atau beberapa marketing stimuli. Karena tidak ada pertanyaan yang ditanyakan langsung kepada responden, researcher tidak perlu concern dengan psychological impact dari questions yang ditanyakan atau juga bagaimana cara menanyakan pertanyaan tersebut kepada responden. Observational forms memang didesain utamanya adalah sebagai guidance bagaimana cara kita merecord information secara akurat dan bagaimana cara mensimplifikasi coding, menginputkan data, dan menganalisis data. Dan observational forms biasanya akan digunakan oleh researcher secara langsung, bukan oleh responden. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendesain kuesioner dari what is information needed sampai bagaimana cara kita melakukan pretest terhadap kuesioner kita. Selanjutnya, saya akan post beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai guidance ketika melakukan kuesioner design.